Perseus. Dalam mitologi kuno, Athena adalah dewi kebijaksanaan, perang, dan kerajinan. Ia adalah putri Zeus yang paling bijaksana, berani, dan paling banyak akal dari dewa Olimpian yang lain. Athena lahir dari hubungan Zeus dengan Metis, dewi kebijaksanaan dan penasihat. Uranus sang dewa langit dan Gaia dewi bumi meramalkan bahwa Metis akan melahirkan 2 anak, dan anak laki-lakinya akan menggulingkan dan mengakhiri kekuasaannya. Karena takut akan ramalan itu, Zeus kemudian menelan Metis secara utuh. Sama seperti Kronos ayahnya yang dulu menelan anak-anaknya, termasuk dirinya, untuk mencegah mereka mengakhiri kekuasaannya. Ketika Zeus menelannya, Metis sudah dalam keadaan hamil. Sehingga Athena terus berkembang di dalam perut ibunya di dalam tubuh Zeus. Suatu ketika, Zeus mengalami sakit kepala yang sangat luar biasa, yang membuat dewa sekuat dirinya tidak dapat menahan rasa sakit tersebut. Ia lalu meminta bantuan kepada Hephaestus yang merupakan dewa api dan pembuat senjata. Dengan kapak buatannya, Hephaestus lalu memukul kepala Zeus. Dan secara ajaib, Athena muncul dengan wujud wanita dewasa yang mengenakan baju perang lengkap. Setelah keluar dari tubuh Zeus, Athena menjerit begitu kerasnya sehingga membuat Uranus dan Gaia gemetar ketakutan. Zeus yang terkejut dengan keluarnya Athena dari tubuhnya malah gembira karena Athena adalah dewi perempuan, bukan dewa laki-laki yang menurut ramalan akan menjatuhkan kekuasaannya. Athena pun kemudian menjadi anak kesayangan Zeus. Zeus memberikan Athena perisai yang terbuat dari kulit kambing sebagai perlindungan baginya. Athena kemudian menambahkan perisai miliknya dengan kepala Medusa. Kepala Medusa ia dapat sebagai hadiah dari Perseus yang telah meminjam perisai miliknya. Sebelumnya dikisahkan, Perseus memburu Medusa dan memenggal kepalanya untuk mengalahkan musuhnya. Padahal, Athena jugalah yang telah mengubah wujud cantik Medusa menjadi seorang monster berambut ular yang mengerikan. Padahal, Medusa adalah penjaga setia kuil Athena yang menjadi korban dari nafsu seorang dewa lautan, yaitu Poseidon. Hal itu jugalah yang dipertanyakan dalam kapasitas Athena sebagai dewi kebijaksanaan yang seolah tidak adil dalam menghukum Medusa. Perisai yang sudah ia tambah dengan kepala Medusa juga bisa mengubah musuhnya menjadi batu jika musuhnya melihat mata dalam perisai tersebut. Athena juga dikenal sebagai Pallas Athena. Nama tersebut ia tambahkan untuk mengenang sahabatnya yang bernama Pallas. Pallas adalah putri Triton yang merupakan anak Poseidon, dewa laut Yunani. Athena dan Pallas tumbuh besar dan berlatih perang bersama. Dalam suatu festival perang yang rutin diadakan di Olympus, Athena secara kebetulan akan bertempur melawan Pallas temannya. Sebenarnya kemampuan bertarung keduanya seimbang. Namun, Athena memiliki perisai yang diberi nama Aegis, pemberian Zeus ayahnya. Perisai itu mempunyai kelebihan, selain sebagai pelindung, juga memiliki karisma yang akan membuat siapapun yang memandangnya menjadi takjub dan terkagum. Dalam pertarungan antara kedua sahabat itu, Athena yang menyerang Pallas berharap ia akan menghindari serangannya. Tapi Pallas malah berdiri terdiam, menatap Aegis dengan kagum, sehingga pedang Athena malah menembus jantungnya. Athena yang tidak bermaksud membunuh sahabatnya menjadi sangat bersedih dan menyesal. Ia kemudian menambahkan nama Pallas ke namanya sendiri untuk mengenang persahabatan mereka. Dalam hal berperang,
Athena sangat mahir seperti kakaknya Ares yang merupakan dewa perang. Mereka berdua adalah pejuang yang hebat dalam bertempur. Tapi Athena lebih terampil dan cerdas dalam berperang. Tidak seperti Ares yang kejam dan seperti haus darah, Athena lebih suka berdiplomasi dan lebih mencari jalan damai daripada bertempur. Kecuali jika terpaksa dilakukan. Karena kekuatan dan kebijaksanaannya itulah, ia menjadi inspirasi dan bertarung bersama para pahlawan Yunani. Tidak hanya handal dalam pertempuran, Athena merupakan penenun terhebat dalam mitologi Yunani. Dia menyukai seni dan menciptakan kerajinan tangan, terutama memintal dan menenun. Suatu ketika, seorang pengrajin wanita bernama Arachne mengatakan bahwa dia lebih baik dalam menenun daripada Dewi Athena. Athena yang mengetahuinya memberi kesempatan pada Arachne untuk menarik kembali kata-katanya. Tetapi ia malah menolak, sehingga Athena menantangnya untuk lomba menenun kain. Athena menenun permadani indah yang menunjukkan nasib manusia yang menantang Dewi. Arachne juga membuat permadani yang tak kalah indah, yang menggambarkan bagaimana dewa dan dewi menyalahgunakan kekuatan mereka dan menyiksa manusia. Marah atas keberanian dan juga hasil karya Arachne, Athena lalu merobek-robek permadani buatannya. Kemudian ia memukul dan mengubah Arachne menjadi laba-laba, yang kemudian laba-laba itu seperti terus-menerus menenun selamanya. Hal inilah yang membuat Athena terlihat seperti dewi yang kompetitif dan pencemburu. Meskipun begitu, dikisahkan bahwa dia memiliki hati yang baik dan sering memberi manusia hadiah untuk menjahit, menenun, dan memasak. Athena adalah dewi perawan yang tidak pernah dikaitkan dengan seorang dewa laki-laki. Ia tidak memiliki anak kandung, tetapi dia memiliki seorang putra angkat, yaitu Erichthonius. Ia juga selalu terlihat bersama dengan burung hantu di dekatnya. Athena disembah secara luas di banyak kota di Yunani, dan kota Athena dinamai sesuai namanya. Setelah dia memberi kota itu pohon zaitun pertama, yang kemudian diolah menjadi minyak zaitun, salah satu kekayaan terbesar di zaman Yunani kuno. Dengan segala kontroversinya, Athena tetaplah dikenal sebagai dewi kebijaksanaan menggantikan ibunya Metis. Mahir bertempur dan berperang seperti ayahnya Zeus, dan juga sebagai dewi kerajinan, karena kemampuannya menenun kain menjadi sesuatu yang indah. Nah, itu tadi cerita tentang Athena. Bagaimana menurut kalian? Apakah layak Athena disebut sebagai dewi kebijaksanaan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya.